Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala 'alal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Dr. Haji Jauhari MA, yang terhormat Ketua Masjid beserta pengurus lainnya yang berhadir, yang terhormat Ketua RW 6 Wiratama beserta perangkatnya yang terdiri dari Ketua RT 1, Ketua RT 2 dan Ketua RT 3. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada malam yang berbahagia ini, saya selaku pembawa acara akan memandu jalannya acara hingga penutupan. Adapun susunan acara adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, tausiah maulid. Keempat, penutup. Untuk menghemat waktu, marilah acara ini kita mulai dengan acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Revan. Kepada Saudara Revan kami persilakan. Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul wa man yanqalib ala عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. Selanjutnya, tausiah maulid oleh Ustaz Dr. Haji Jauhari MA. Biar agak panjang, waktu kami berikan sampai jam 8.
Kepada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المصطفى والمجتبى. Karena tadi protokol mengurus sampai jam 8, disampaikan sampai jam 8. Tak apa-apa Pak, waktu isyak panjang. Dalam diri kita yang bujur itu banyak, makanya dia kuat. Kalau tak hati-hati Bapak Ibu itu tadi, kita entah kemana-mana dibawanya. Dalam kesempatan yang tak lama ini, supaya menjadi perhatian kita, saya hanya sebutkan beberapa contoh bahwa di dalam diri kita ini potensi bujurnya banyak. Maka kalau kita tak pandai memanage, maka potensi ini tumbuh subur di dalam diri, sementara potensi positifnya mati. Kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua, kenapa merealisasikan 4 perkara ini? Ketawanya 4 cuma tasdiqu fima akhbara, ta'atuhu fima amara, kemudian wajtinabu manaha anhu wa zajara, yang keempat alla ya'budullaha illa ma syara'a. Ketawanya. Tetapi dalam realisasinya ini belum bisa sempurna. Kita mesti tak bisa lari dari apa yang disyariatkan oleh Nabi, oleh Allah dan Rasulnya untuk kita kerjakan. Artinya kalau menyangkut urusan ibadah, kita tak boleh membuat syariat sendiri. Kita mesti taat saja, ikut saja. Itulah yang disebut dengan ittiba, mengikuti. Maka kata Nabi, kalau urusan dengan sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kalau untuk urusan haji dan umrah, apa kata Nabi? Khuzu anni manasikakum, ambil daripadaku cara manasik, mengerjakan haji dan umrah kalian itu tak boleh direka-reka, tak boleh dibuat-buat dalam sholat. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa inti maulid itu inti maulid itu bagaimana memperkokoh 4 perkara kita tadi. Yang pertama, membenarkan informasi berita apapun dari Rasul, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Keempat, beribadah dengan apa yang bisa disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma gangguannya, gangguan itu di jiwa. Ya, apalagi di jiwa kita itu ada yang namanya setan. Bapak Ibu, makhluk itu kan cuma 3 aja. 1 malaikat, 1 jin, 1 manusia. Malaikat, jin, manusia. Malaikat dari nur, dari cahaya, tugasnya hanya bertasbih siang dan malam, tak pernah lelah, tak pernah capek.
bertasbih kepada Allah. Ada malaikat-malaikat tertentu yang memang diamanahi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selain dari menjalankan tugas khususnya itu, malaikat ini kerjanya bertasbih siang dan malam, dan mereka tidak lelah. Malaikat tidak diberi dan dibarengi dengan nafsu, sehingga dia tidak perlu makan, tak perlu kawin, tak perlu HP bagus, tak perlu mobil cantik, tak perlu rumah besar. Itu malaikat. Yang kedua itu jin. Jin ini makhluk yang diciptakan oleh Allah dari api. Nah, kalau tadi dari cahaya, jin dari api. Jin ini sebagiannya taat, sebagian jin itu jahat. Jin yang jahat inilah yang kemudian menjelma dalam istilah syaitan. Tapi syaitan bukan hanya dari jin. Syaitan itu adalah sifat, bisa dari jin atau bisa dari manusia. Jin itu ada yang taat, maka dia beribadah kepada Allah seperti beribadahnya kita. Tapi ada jin yang kafir. Jin yang kafir ini tugasnya, kerjaannya mengganggu. Lalu ada yang ketiga, manusia. Manusia diciptakan oleh Allah itu dari tanah. Nah, desain penciptaan manusia itu tidak sama dengan ciptaan malaikat. Malaikat tidak diberi nafsu, tidak diberi akal. Manusia diberi akal, tapi dibarengi nafsu. Nafsu itulah yang nanti berpengaruh di dalam diri kita. Yang saya katakan tadi, nafsu itu bisa disebut potensi fujur. Nafsu itu ada dua bagian, ada fujur, kemudian ada takwa. Yang fujur ini yang berbahaya. Yang fujur ini selalu menggoda, mengajak, membisikkan. Bapak Ibu, itulah yang kemudian di dalam diri kita itu ada bisikan-bisikan halus. Alladzi yuwaswi sudurin, yaitu bisikan-bisikan halus yang ada di dalam dada manusia, dalam hati manusia. Dari golongan siapa yang membisikkan itu? Minal jinnati wan nas. Itu bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Itulah yang disebut syaitan. Maka kita berselindung, membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi syaitan itu bisa dari jin, bisa dari manusia. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa inti maulid itu. Inti maulid itu bagaimana memperkokoh 4 perkara kita tadi. Yang pertama, membenarkan informasi berita apapun dari Rasul, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Keempat, beribadah dengan apa yang bisa disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa disampaikan karena bapak-bapak saya sudah berbisik-bisik lama mono Ustaz Kesambal lah dari tadi disiapkan oleh ibu-ibu. Nanti udah saatnya kita sudah bisa, udah saatnya mungkin makan malam bersama. Mohon maaf pada protokol tak sampai pas pada jam 8 karena sudah lebih kurang 1 jam. Tetapi yang paling penting 2 perintah tadi, wasjud, waktahud, sujud dan bertakarrub. Bertakarrub itu dengan apa saja yang ada pada kita, kuasa, ilmu, kekayaan, apapun itu bisa kita jadikan semuanya sebagai media untuk kita bertakarrub. Mudah-mudahan dengan sisa umur yang tak tahu tinggal berapa lama lagi ini, mengokohkan pengakuan kita, mengokohkan kesaksian kita bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana tadi dengan 4
hal yang mesti kita tunjukkan sebagai wujud kesaksian atau pengakuan itu. Dengan demikian insyaAllah kita termasuk umatnya yang nanti akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat insyaAllah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan tausiah di hadapan kita bersama. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara kita pada malam ini. Atas nama panitia dan pembawa acara, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Sebelum kita akhiri acara kita pada kesempatan ini, saya akan berpantun. Banyak hari di antara hari, tidak semula di hari Jumat. Banyak nabi di antara nabi, tidak semula Nabi Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا قد قابلنا
غير